Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat ya. Ya, pada kesempatan kali ini ya, saya Muhammad Nurul Hidayat dengan NIM 0811522008 akan memaparkan eh, terkait dengan hasil tugas yang telah saya buat terhadap mata kuliah politik hukum ya. Ya, yang pertama kepada Bapak Dani Murtada selaku dosen pengampu mata kuliah politik hukum yang saya hormati. Yang kedua kepada rekan-rekan MIH S2 UNES yang saya banggakan ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait dengan analisis penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, adapun yang menjadi latar belakang daripada materi yang saya buat dalam hal ini adalah lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada pada sekitar manusia dan makhluk hidup serta menimbulkan hubungan timbal balik. Lingkungan hidup merupakan sistem kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi. Lingkungan mempunyai peran yang fundamental sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Ya, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Sedangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, adapun perubahan paradigma yang coba kita sampaikan dalam hal ini dari mulai Undang-Undang 23 1997 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukumnya mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Ya, Undang-Undang Nomor 23 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, kemudian yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak hanya menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 secara substantif dengan penambahan-penambahan pasal, akan tetapi pada penamaan pun Undang-Undang ini memberikan istilah perlindungan dengan pemahaman rasionalitas tentang lingkungan hidup. Ini tidak sekedar mendapatkan pengelolaan, melainkan juga ada pelindungan, ada hak-hak yang memang seperlunya untuk dilindungi sebagai lingkungan hidup itu. Sehingga menjadi paradigma yang beresponsif tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, fokus bahasan daripada apa yang ingin kita sampaikan adalah terkait dengan jenis perbedaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 terhadap Undang-Undang Nomor 32 juga tahun 2009. Ya, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 itu dibuat pada masa kepemimpinan pada Orde Baru, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ya. Nah, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ini dibuat ketika presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono ya, dan itu sudah eranya sudah era-era demokrasi ya. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 terdiri dari 11 bab. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 itu terdiri dari 18 bab, yang kemudian pasalnya kalau di Undang-Undang Nomor 23 1997 itu terdiri dari 52 pasal, kalau di Undang-Undang Nomor 32 2009 itu 127 pasal ya. Adapun pemeranan pemerintah pusat dan daerah di sini perbedaannya adalah kalau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 untuk sentral di pemerintahan pusat, keikutsertaan pemerintah daerah ditetapkan menggunakan peraturan pemerintah. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, keterlibatan langsung antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan menteri ya. Dengan di sini kita bisa memahami bahwa posisinya itu keikutsertaan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup itu koordinasinya langsung dengan menteri tanpa adanya suatu putusan dengan peraturan pemerintah kan gitu. Ya, pengelolaan B3 ya.
atau disebut dengan bahan berbahaya dan beracun ya. Tidak ada pengaturan pada Undang-Undang yang nomor 23 tahun 1997 terkait dengan B3-nya. Kemudian di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 terdapat pengaturan pada bab 7 dengan muatan pengelolaan dan larangan B3 ya. Terus kemudian ada pengawasan dan sanksi administrasi ya, pada Undang-Undang yang nomor 23 1997 tidak ada pengaturan terkait dengan pengawasan dan sanksi administrasinya. Tapi kemudian di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, Undang-Undang ini menempatkan memberikan kekuasaan untuk dapat dilakukan upaya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Ya, kemudian dalam asas penempatan asas dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu, baik yang nomor yang lama maupun dengan yang baru, terdapat perbedaan yang lumayan, yaitu adalah pada pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, asasnya itu diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. Dan itu bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan asas bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di pasal 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 memberikan atau didasarkan pada asas tanggung jawab negara, kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekologian, keanekaragaman hayati, pencemaran, membayar, partisipasi, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digariskan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya yang sistematis, terpadu, dan melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 32 ini dalam melakukan penerapan terhadap untuk upaya perlindungan dan pengelolaannya dilalui dengan cara perencanaan, ada pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas konsekuen dari pusat ke daerah. Ya, di sini menjadi dasar dan juga perubahan, yaitu bab ke-7 pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun ya. Ya, dimuat dalam pasal 58 ya. Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara NKRI, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan. Jadi pemahamannya adalah setiap orang itu ketika melakukan usahanya, terus kemudian memuat yang namanya B3, ya bahan berbahaya dan beracun, wajib untuk dilakukan pengelolaan kan gitu. Nah, ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada 1 diatur melalui peraturan pemerintah. Nah, kemudian di pasal 59-nya, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah 3 yang dihasilkannya, yaitu ya mereka sendiri harus mengelola itu untuk supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, dalam ayat 2-nya, dalam hal 3 sebagian masuk telah kadaluarsa pengelolaan mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah itu, pengelolaan diserahkan kepada pihak lain. Jadi boleh untuk dilimpahkan kepada pihak lain selama memang pihak lain itu mampu untuk mengelola itu kan gitu. Nah, pada ayat 4-nya pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin menteri, gubernur atau wali kota atau sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan kepentingannya kan gitu. Nah, di ayat 5, menteri, gubernur dan lain sebagainya wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah dalam B3 untuk izin. Nah, keputusan memberikan izin wajib diumumkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah 3 diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, pada kesimpulan yang ingin kita sampaikan di sini adalah lingkungan hidup memiliki peran yang begitu penting, yang begitu mendasar dalam kehidupan. Maka pengaturan yang ideal dan tepat sasaran menjadi kebutuhan dasar negara Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting mengingat suatu perundang-undangan harus itu sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi peraturan yang sesuai karena
di dalamnya muat hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat kepentingan publik yang lebih besar, memberikan peran yang secara langsung kepada pemerintah pusat dan daerah mengelola lingkungan hidup sebagaimana kebutuhan dasar makhluk hidup. Adanya penguatan terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan dikarenakan semakin meningkatnya persoalan lingkungan hidup yang perlu ditangani secara lebih tersistematis dan komprehensif. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan, kita paparkan terkait dengan hasil tugas yang kita buat untuk memenuhi mata kuliah politik hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.